Halo Sobat Alur, apa kabar? Semoga baik semuanya. Hari ini aku akan menjelaskan film thriller horor yang berjudul Stephanie. Spoiler di depan, awas dan hati-hati. Sebelum itu, mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat So Far Story. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Stephanie yang entah kenapa telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia tinggal di rumahnya sendirian dan mengurus dirinya sendiri. Teman satu-satunya hanya boneka kura-kura yang dia panggil Francis. Hari-hari Stephanie hanya menonton kartun, bermain piano, membuat jus, dan menghabiskan waktu bersama Francis. Suatu hari, ketika Stephanie menyalakan televisi, saluran berita menyiarkan situasi dunia, di mana kekuatan supernatural mendatangkan bencana di berbagai tempat. Di situ juga disebutkan bahwa karantina ketat telah diumumkan dan orang-orang diminta untuk tetap berada di dalam rumah. Namun, Stephanie cuek aja dan balik lagi nonton kartun. Jadi anak 9 tahun, ngapain apa aja belum bisa. Seringnya rumah jadi berantakan. Namun dia tetap senang hidup sendiri tanpa orang tuanya. Saat Stephanie menyiapkan jus di dapur, dia mendengar suara dari lantai atas. Takut sih, tapi dia bergegas ke sana. Nggak tahunya bola jatuh kayak orang ingin ngajak main, tapi nggak ada orang di situ. Stephanie membentaknya dan kembali ke dapur. Sayangnya dia menginjak kaca, lalu dia menjerit kesakitan. Tapi karena tidak ada yang merawatnya, dia jalan terpincang-pincang ke atas, mengambil kotak P3K dan merawat lukanya. Malam harinya, Stephanie menyiapkan makan malam untuk 4 orang. 2 untuk orang tuanya dan 2 lainnya untuk kakaknya. Dia kemudian menyikat giginya dan tidur setelah membacakan dongeng untuk Francis. Keesokan paginya, Stephanie meletakkan Francis di lantai, mau ngajak main petak umpet. Dia mencari, kemudian langsung pergi ke kamar dan bersembunyi di dalam tenda darurat. Saat dia sedang melihat album foto keluarga, Stephanie mendengar suara makhluk berbahaya datang dari luar rumah. Karena ketakutan, dia menutup mulutnya dan berusaha untuk tetap diam. Setelah itu, Stephanie keluar dari tenda dan mendekati jendela untuk melihat makhluk itu. Dia tidak melihat siapapun dan menyimpulkan makhluk itu melarikan diri di hutan. Lalu dia memberitahu Francis, monster itu tidak suka suara, sehingga mereka harus diam. Sore hari, Stephanie bermain sepak bola dengan Francis. Dia melihat kelinci peliharaannya, Tuan Hopper, berkeliaran di sekitar taman. Stephanie meminta Tuan Hopper untuk menunggu sebentar dan bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan untuknya. Setelah itu, dia kembali dengan semangkuk saus tomat. Dia kemudian mencoba untuk membujuk Tuan Hopper, tetapi gagal saat kelinci itu melompat ke dalam hutan. Setelah itu, Stephanie sedang menyikat gigi di malam hari. Tiba-tiba listrik padam. Dia ketakutan, kemudian bergegas ke kamar kakaknya Paul dan memegang tangannya. Aneh, tangannya terlihat pucat dan lemah. Tetapi ketika Stephanie mendesak Paul untuk melindunginya, tangannya perlahan bergerak, menunjukkan ada kekuatan supernatural yang mengendalikannya. Di malam hari, dia mendengar ledakan keras di dekat jendela yang membuatnya takut. Perlahan, dia pergi memeriksa dan menemukan darah di mana-mana. Dia mengikuti jejak dan menemukan Tuan Hopper terluka parah di atas meja. Dia marah, lalu memasuki kamar Paul dan menyalahkannya atas kematian kelinci. Dia kemudian mengambil tongkat baseball dan mulai memukul tubuhnya. Kain yang menutupi kepala Paul terlepas dan wajahnya sudah membusuk. Malam berikutnya, hujan turun dan listrik padam. Stephanie pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil lilin. Sementara di sana, dia melihat mesin cuci bergetar, kayak ada orang yang terjebak. Dia langsung lari ke tenda daruratnya dan tidur. Stephanie mendengar seseorang buka pintu. Dia berjalan ke bawah untuk memeriksanya. Dia melihat air di mana-mana dan berasumsi ada orang menyelinap di dalam rumah. Ketika ada petir, Stephanie
Stefani dapat dengan jelas melihat seseorang berdiri di belakangnya dan dia ketakutan, pergi ke kamar mandi dan mengunci dirinya di dalam. Langkah kaki mulai mendekatinya, membuat menutup mulut. Tapi yang mengejutkannya itu adalah orang tuanya, Eric dan Jane, yang telah kembali untuk mengunjunginya. Setelah itu, gadis kecil itu bersatu kembali dengan orang tuanya dan tidur bersama mereka. Keesokan harinya, Jane mengganti bajunya di depan Stefani, mengira dia sedang tidur, tapi bohong. Gadis kecil itu sudah bangun dan dia menatap ibunya dari belakang. Anehnya, ada beberapa bekas luka seperti titik di perut ibunya. Kemudian, dia melihat ayahnya membawa balok kayu, mencoba membuat pagar di sekitar rumah. Dia bilang dia melakukan ini untuk melindungi rumah dari monster. Melihat hal tersebut, Stefani bergegas ke kamar kakaknya, tetapi tidak menemukan mayatnya di sana. Tanpa memberitahu siapapun, dia kemudian masuk ke hutan mencari kakaknya. Tapi yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa orang tuanya telah menguburkan Paul di dekat halaman belakang. Marah, gadis kecil itu dengan panik mencoba menggali tubuh dengan tangannya. No, God! Tetapi pada saat yang sama, dia dipanggil oleh orang tuanya. Saat Stefani kembali ke rumah, ibunya, Jane, mendesaknya untuk tidak pernah keluar dari pagar tanpa izin. Gadis kecil itu menurut. Pagi berikutnya, saat sarapan martabak, Stefani bertanya kepada ibunya, mengapa dia meninggalkannya sendiri di rumah. Jane menjawab bahwa itu bukan pilihannya, karena mereka berasumsi bahwa Stefani juga ditangkap oleh monster itu. Mendengar ini, gadis kecil itu memberitahu ibunya bahwa monster itu tinggal di hutan dan akan menyerang mereka setiap kali ada kekacauan atau kebisingan di dalam rumah. Malamnya, mayat Paul dibawa kembali ke rumah dari jendela oleh kekuatan yang tak terlihat. Kedua orang tuanya sedih melihat ini karena mereka baru saja menguburkannya. Namun, Stefani bereaksi normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat makan malam, dia bertanya pada Eric apakah monster itu membawa kembali kakaknya, dan Eric membenarkannya. Dia juga memberitahu Stefani bahwa monster itu mengejarnya dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Di adegan berikutnya, Stefani diam-diam memasuki kamar ibunya dan menemukan banyak artikel surat kabar yang dipasang di papan tulis, termasuk anak kecil seperti dia yang melakukan kejahatan keji. Dia membaca buku yang disimpan di atas meja dan mengetahui bahwa Jane sebenarnya sedang mencoba untuk mempelajari operasi otak. Saat dia melihat-lihat poster lain, Jane bergegas masuk ke kamar, menyebabkan Stefani bersembunyi di bawah meja. Jane terlihat khawatir, dan ketika dia melihat gambar otak, dia kehilangan kesabaran dan membuangnya. Stefani terlihat sedang bersantai di bak mandi. Saat Eric mendekatinya, dia memberitahu bahwa monster itu bukanlah kekuatan eksternal, tetapi hanya hasil dari perasaan buruknya. Oleh karena itu, dia perlu mengendalikan dirinya. Stefani setuju, namun sebaliknya, dia bertanya kepada ayahnya mengapa dia ditinggal sendirian. Dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan keluarganya. Pada malam hari, Stefani berjalan ke bawah dan mendengar orang tuanya mendiskusikan cara untuk mengendalikannya. Eric tampak positif, percaya bahwa Stefani dapat mengendalikan emosinya, sementara Jane berpikir sebaliknya. Dia menyarankan agar mereka melakukan prosedur otak. Stefani yang mendengar semua ini tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung kembali ke kamarnya untuk tidur. Dalam mimpinya, dia mendengar suara aneh datang dari sisi lain pintu masuk. Perlahan, dia berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, ketika dia mendekati pintu, pintu itu menutup, membuatnya ketakutan. Meskipun demikian, dia perlahan membuka pintu dan menemukan hantu ayahnya di sisi lain. Dia mulai berteriak, "God! Oh, God!" dan akhirnya terbangun dari mimpi buruknya. Namun, Stefani masih belum yakin bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi saat itu, orang tuanya tiba dan menghiburnya. Stefani memberitahu Eric
Dia melihat monster itu membunuhnya dan segera setelah dia mengatakan ini, pintu masuk tiba-tiba terbuka dan kekuatan paranormal yang tak terlihat menyeret Eric keluar. Melihat hal tersebut, Jane menggendong Stephanie dan membawanya ke tempat persembunyian di dalam lemari. Stephanie meminta ibunya untuk tetap tenang dan diam agar monster itu tidak mendengar mereka. Dan kembali setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi dan Jane keluar dari lemari untuk memeriksa. Saat dia meminta Stephanie untuk menemaninya, dia ditarik oleh kekuatan itu. Dengan ketakutan, Stephanie berlari ke kamarnya, meraih Francis dan melompat dari jendela. Dia melukai dirinya sendiri, tetapi segera bangkit kembali dan mencoba menaiki tangga dan kembali ke rumah. Eric dan Jane mencoba menghentikannya, tetapi sia-sia karena kekuatan tak terlihat terus menyeret mereka kembali. Untungnya, Jane menggunakan sisa tenaganya dan menarik Stephanie turun dari tangga. Namun masalah mereka masih jauh dari selesai. Saat orang tuanya terbaring di tanah, makhluk aneh dengan tentakel mencoba menyerang mereka dari semua sisi. Jane memerintahkan putrinya untuk berhenti. Dia tidak menurut. Jane mengeluarkan sapu tangan kloroform dan meletakkannya di wajah Stephanie sehingga membuat tertidur. No! Sekarang dengan makhluk itu dibungkam, dia memberitahu Stephanie, "Kamu adalah monsternya." Keesokan harinya, Stephanie bangun dan meminta maaf kepada orang tuanya karena berlari keluar rumah, dan Eric menghiburnya dan mengungkapkan bahwa dia memiliki monster di dalam dirinya. Dengan bantuan beberapa bola pendulum, dia kemudian mencoba menghipnotis Stephanie dan bertanya kepadanya tentang apa yang dilakukan pada Paul. Stephanie menutup matanya dan mengungkapkan bahwa saat dia dan Paul mengukir labu untuk Halloween, dia mulai menggodanya. Inilah sebabnya dia menyerangnya. Mengatakan hal sebanyak ini, dia kembali menjadi kasar. Tetapi Jane menenangkannya dengan vaksin. Setelah itu, orang tua membawa Stephanie ke ruang operasi. Eric mencoba untuk menghentikan istrinya, tetapi dia menyebutkan ini adalah satu-satunya cara dan ternyata dia ingin mengeluarkan monster itu dengan melakukan operasi otak. Sayangnya, tepat sebelum prosedur dapat dimulai, gadis kecil yang dirasuki mendapatkan kembali kesadarannya dan menghancurkan seluruh lab. Eric sedang menonton berita yang menyebut prosedur medis yang dilakukan di seluruh dunia telah salah. Banyak dokter dan tenaga medis telah terbunuh dalam prosesnya. Di berita juga disebutkan bahwa prosedur medis adalah harapan terakhir untuk menemukan obatnya. Sekarang setelah gagal, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menidurkan anak-anak yang menderita kondisi langka. Di pagi hari, Stephanie bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, orang tuanya berencana membunuh putri mereka dengan meracuni coklat panasnya. Eric kemudian meminta Stephanie untuk menemaninya berjalan-jalan ke hutan. Stephanie meminta maaf kepada ayahnya karena telah menyakitinya. Eric tergerak oleh komentar tersebut. Dia meminta putrinya untuk minum coklat panas, tapi tepat sebelum dia bisa meminumnya, kekuatan telekinesisnya membuang minuman, memaksa Eric untuk meraih senjatanya dan menembak berkali-kali. Setelah kejadian itu, Eric yang putus asa kembali ke rumah. Percaya bahwa Stephanie telah meninggal, dia menangis dan mengungkapkan rasa bersalahnya atas apa yang telah dia lakukan. Namun keesokan harinya, dia menemukannya berdiri di pintu belakang pagar. Eric yang tercengang mencoba bereaksi, tetapi Stephanie tidak memberinya kesempatan dan melemparkannya ke udara. Dia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menemukan Jane dan membawanya ke bawah tanpa ampun, memukulnya ke dinding. Setelah ini, dia menikam Eric dengan pisau dan memberitahu bahwa mereka seharusnya tidak pernah kembali. Dia menghancurkan seluruh rumah dengan kekuatan telekinesisnya, menyeret tubuh orang tuanya keluar dan meninggalkan mereka di kuburan Paul. Dia juga menghancurkan properti lain setelah menjatuhkan dan menginjak Francis.
Bayangannya sekarang telah memanjang seperti tentakel gurita raksasa. Film berakhir saat diberi tembakan udara dari seluruh bumi yang telah dirusak sepenuhnya oleh api yang mematikan. Ini menandakan bahwa beberapa anak telekinetik lainnya masih hidup dan melakukan hal yang sama seperti Stephanie. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.